wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Maulidina dengan NPM 25412002. Here I will explain about FGD or Focus Group Discussion. Pernah dengar istilah focus group discussion, tapi masih bingung, apa itu? Tenang, kita akan bahas secara tuntas. Focus group discussion atau FGD adalah sebuah metode penelitian yang mengumpulkan sekelompok orang untuk membahas topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persepsi, pandangan, dan pengalaman mendalam dari responden tentang sebuah produk, layanan, atau ide. FGD bersifat interaktif dan kolaboratif. Ia melibatkan sekelompok orang yang heterogen atau beragam untuk menghasilkan diskusi yang kaya. Bagaimana cara melakukannya? Secara singkat, prosesnya dimulai dari persiapan, pelaksanaan diskusi, pengambilan catatan, hingga analisis hasil. Dengan FGD, peneliti bisa mendapatkan wawasan mendalam yang mungkin tidak terungkap lewat metode penelitian lainnya. Jadi, FGD adalah alat powerful untuk memahami masyarakat. Sekarang kamu sudah paham kan? Yuk, coba aplikasikan pada proyekmu. Jadi, Focus Group Discussion atau FGD adalah teknik diskusi terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggali persepsi, opini, dan solusi terhadap suatu topik spesifik secara mendalam. Berbeda dengan debat yang mencari pemenang, FGD mengutamakan eksplorasi ide dan sinergi antar kepala. Keberhasilan sebuah FGD sangat bergantung pada dinamika kelompok, di mana setiap peserta merasa nyaman untuk berpendapat tanpa rasa takut dan dihakimi, sehingga menghasilkan data kualitatif atau kesepakatan solusi yang kaya dan komprehensif. Peran kunci dan teknis pelaksanaannya adalah keberhasilan FGD ditentukan oleh 3 pilar utama. Yang pertama moderator, notulen, dan peserta. Moderator berperan sebagai nahkoda yang harus menjaga netralitas, memicu partisipasi anggota yang pasif, dan meredam dominasi peserta tertentu agar diskusi tetap imbang. Notulen bertugas merekam bukan hanya kata-kata, namun juga dinamika emosi dan poin krusial yang muncul. Dari sisi teknis, penggunaan pertanyaan terbuka seperti bagaimana menurut Anda, atau apa dampak yang paling terasa, dan menjadi kunci untuk memancing jawaban yang naratif dan reflektif, bukan hanya sekedar menjawab iya ataupun tidak. Masuk ke dalam manajemen konflik dan dominasi. Salah satu tantangan terbesar dalam 10 menit diskusi adalah menghadapi peserta yang terlalu dominan atau justru terlalu pasif. Anda perlu memaparkan strategi intervensi halus seperti mengalihkan pembicaraan dengan kalimat pendapat yang menarik. Namun sekarang mari kita dengarkan sudut pandang dari peserta yang lain agar perspektif kita lebih luas. Namun sebaliknya, untuk peserta yang pasif, pancinglah dengan pertanyaan langsung yang berkaitan dengan latar belakang mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil FGD benar-benar mewakili suara kolektif, bukan hanya pendapat satu orang yang paling keras suaranya. Menunjukkan kemampuan mengelola ego manusia di dalam forum akan membuat materi presentasi Anda terlihat lebih profesional dan juga praktis. Lalu ada penyusunan output dan pelaporan. Setelah diskusi berakhir, langkah yang tidak boleh dilewatkan adalah verifikasi hasil. Dalam presentasi, jelaskan bahwa sebelum membubarkan forum, moderator sebaiknya membacakan kembali ringkasan poin-poin utama yang telah disepakati untuk menghindari salah tafsir di kemudian hari. Data yang didapat kemudian dikategorikan berdasarkan tema atau tingkat urgensinya agar mudah diolah menjadi kebijakan atau keputusan bisnis. Sampaikan bahwa kekuatan FGD terletak pada nuansa di balik jawaban peserta, ekspresi wajah, nada bicara, dan keraguan saat menjawab. Adalah data berharga yang harus ikut dicatat sebagai bagian dari analisis mendalam yang tidak bisa didapatkan hanya melalui survei angka atau kuesioner. Setelah saya jelaskan apa itu FGD, mari kalian dengarkan juga kesimpulan dari materi ini. FGD intinya diskusi terarah untuk cari solusi bareng, bukan debat yang buat cari siapa yang bakal menang. Kuncinya ada di moderator yang pintar bagi waktu dan juga menjadi penengah, dan juga peserta yang mau kasih ide sekaligus dengerin orang lain supaya tidak ada yang mendominasi. Prosesnya mulai dari lempar masalah, bahas sampai dalam. Terus ujungnya harus ada kesimpulan yang jelas dan juga akurat. Jadi presentasi ini menekankan kalau FGD yang bagus itu bisa ubah banyak isi kepala jadi satu keputusan yang solid dan bisa langsung dipraktikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.